Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera beriring doa. Semoga anak-anak kami sekalian mendapat kesehatan yang prima sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Pada kali ini kita akan masuk materi matematika yang ringan-ringan saja tapi setengah berat, yaitu bentuk aljabar ya, bentuk aljabar. Ya, secara umum materinya adalah mengenai aljabar. Nah, aljabar itulah merupakan matematika yang boleh dikatakan kalau kita menguasai aljabar maka 75% matematika sudah dikuasai. Nah, namun masalahnya banyak anak-anak yang mengaljabar ini cepat bosan dan lebih baik mencari jalan pintas ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sebenarnya tugas-tugas tersebut sangat berguna sekali, karena aljabar ini akan dipakai terus sampai ke perguruan tinggi untuk bidang studi matematikanya. Oke, nah materi aljabar yang kita bahas yang sekarang ini adalah mengenai istilah-istilah pada bentuk aljabar. Ya, contoh ya, istilah-istilah pada bentuk aljabar. Yang pertama kita ambil contoh yaitu bentuk 3x tambah 5y kuadrat dikurang 6x kuadrat. Nah, ini merupakan bentuk aljabar. Nah, sekarang istilah yang pertama, banyak suku. Banyak suku pada suatu bentuk aljabar itu ditandai dengan pemisahan atau suku-suku pada bentuk aljabar itu dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Jadi kalau dalam hal ini banyak sukunya ada 3. Apa itu? Ini dia 1, ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Jadi ada 3 suku pada bentuk aljabar ini, yang ini. Kemudian variabelnya ada 2, variabel x dan variabel y. X yang pertama berpangkat 1, X kedua berpangkat 2, dan Y berpangkat 2 ya. Jadi ada 2 variabel, variabel X dan Y. Kemudian koefisien. Koefisien itu adalah sebuah bilangan yang melekat pada variabel. Ya. 3X. Ini koefisien X-nya adalah 3 nih, 3. Ya. 5Y kuadrat, koefisien Y kuadratnya adalah 5 nih, 5. 6 negatif 6 kurang 6x kuadrat, koefisien x kuadratnya adalah negatif 6. Nah, ya, inilah dia. Istilah-istilah ini harus dikuasai. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk kelanjutan daripada materi kita ini. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ada berapa banyak suku di sini? Ternyata ada 4. Itu 1, ada 2, 3, dan 4. Ya, ada 4 suku, yaitu 2P suku pertama, yang kedua 4Q, yang ketiga negatif 6R kuadrat, yang keempat 7S. Variabelnya ada apa aja? Ada 4, ada P, ada Q, ada R, ada S variabel. Kemudian koefisien P ada 2 nih, P ada 2 koefisiennya. Koefisien Q ada 4, koefisien R kuadrat ada negatif 6, koefisien S ada negatif 7 ya. Nah, ini sudah ada 2 contoh, dipelajari benar-benar ya, karena ini sangat penting. Sekali lagi ini sangat penting ya. Ini adalah kita memasuki matematika yang memerlukan logika berpikir ya, dasar-dasar ilmu hitung semua di sini. Kemudian operasi pada bentuk aljabar. Nah, dalam bentuk aljabar ada operasi yang berlaku. Yang pertama ada perjumlahan dan pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, nanti pengembangan daripada perkalian itu masuk lagi di perpangkatan. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai perjumlahan dan pengurangan. Contoh pertama, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. 2x tambah 5x sama dengan berapa ini? 2 tambah 5x. Ini sama dengan 2 tambah 5 7, makanya jadi 7x. Kemudian B 7P dikurang 3P.
Nah, ini kan sama nih, P dengan P ini sama. Ya, dalam perjumlahan dan pada perjumlahan dan pengurangan, maka dua suku dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua suku itu sejenis. Kalau dia tidak sejenis, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Pangkatnya harus sama, variabelnya harus sama. Kalau pangkatnya sama, variabelnya beda, berarti tidak sejenis. Atau variabelnya sama, pangkatnya beda juga tidak sejenis, ya. Jadi 2x tambah 5x sama dengan 2 tambah 5x. 2 tambah 5 7, makanya jadi 7x. Kemudian 7p dikurang 3p. Ini sama dengan 7 dikurang 3p, ya. 7 kurang 3 4, makanya hasilnya 4p. Kemudian 6x tambah 2x kurang 3x tambah 7. Maka ini bisa kita buat 6 tambah 2 tambah kurang 3 ditambah 7x. Ini dia. Ya, 6 tambah 2 kurang 3 tambah 7x. Jadi sama dengan 6 tambah 2 8, 8 kurang 3 5, 5 tambah 7 12, jadi 12x hasilnya. Ya. Kemudian 3j tambah 5j kurang 2k tambah 8k. Nah, ini kita bisa buat 3 tambah 5j tambah tambah ya, min 2 ditambah 8k. 3 tambah 5 8, 8j. Kemudian min 2 tambah 8 6. Utang 2 tambah bayar 8 balik 6, 6k. Jadi 8j tambah 6k. Jadi 3j tambah 5j kurang 2k tambah 8k, hasilnya adalah 8j ditambah 6k. Ini contoh yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Nah, karena sini udah mulai agak ribet ya kan. Nah, kalau nggak bisa kita kuasai agak apa nih. Oke, kita jawab satu persatu. Ya, yang A, 2 kali 3x tambah 4y tambah 5x kurang 2y sama dengan berapa? Oh, ini belum masih soal dulu ya, ini soal. Nah, ini kita jawab dulu. Ini 2 kali 3x tambah 4y, hasilnya adalah 6x tambah 8y. Ya, 2 kali 3x 6x. 2 kali 4y sama dengan 8y. Kemudian tambah 5 kali x tambah 5 kali min 2y. 5 kali x 5x, ini dia. 5 kali min 2y min 10y, jadi 5x kurang 10y. Mana yang sejenis? Yang sejenis sudah ada x, 6x dengan 5x. Maka posisinya kita susun, kita dekatkan ya. Maka jadi 6x tambah 5x nih, baru 8y kurang 10y ini. 6x tambah 5x sama dengan 11x, 8y kurang 10y sama dengan negatif 2y. Atau 11x dikurang 2y. Yang berikut, yang B, 4P dikurang 2Q kurang 3P tambah 5Q. Nah, ini ada hukum distributif, kalikan nih 3 kali P, 3 kali 5Q. Maka ini B ini sama dengan 4P tetap kurang 2Q nih. Ya, kemudian ini lagi, min 3 kali P nih. Kemudian min 3 kali 5Q, min 15. Min 3P kurang 15Q. Ya, maka ini sama dengan 4P dengan kod min 3P kita rapatkan, jadi 4P kurang 3P nih. Kemudian min 2Q kurang 15Q nih, min 2Q kurang 15Q. 4P kurang 3P sama dengan P min 2Q dikurang 15Q sama dengan min 17Q. Ini dia, jadi P kurang 17Q. Yang C ya, 2M tambah 3N kurang 10 tambah 2N tambah 4M ditambah 15. Ini kita dekatkan dulu, 2M dengan min 4M, 3N dengan 2N, min 10 dengan positif 15. Ya, kita dekatkan, ini ya, 2M kurang 4M tambah 3N tambah 2N kurang 10 tambah 15. Nah, ini langsung kita 2M kurang 4M sama dengan min 2M, 3N tambah 2N sama dengan 5N, min 10 tambah 15 sama dengan positif 5. Jadi hasilnya adalah min 2M tambah 5N tambah 5. Ya, inilah dia materi kita pada kali ini ya. Karena kita sudah mendekati ujian, maka kita tidak ada soal. Ini hanya dipelajari betul-betul ya. Dicari latihannya di buku. Maka coba cari yang pilihan soal pilihan berganda, bisa kita tebak-tebak kira-kira yang benar yang mana. Oke, demikianlah materi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.